Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran kali ini. Kita akan melanjutkan materi kita tentang perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pembagian kuadran kemarin telah kita pelajari bahwa untuk kuadran 1 besar sudutnya antara 0 sampai kurang dari 90 derajat. Untuk kuadran 2 berkisar antara 90 derajat hingga 180 derajat. Kuadran 3 nilainya adalah antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dan besar sudut di kuadran 4 antara 270 derajat hingga 360 derajat. Nah, anak-anak bisa memperhatikan untuk menyatakan kuadran 2, sudut di kuadran 2, kita bisa menggunakan 90 derajat plus alfa atau 180 derajat dikurangi alfa. Demikian juga untuk kuadran 3 dan 4. Kuadran 3 kita bisa menggunakan 180 derajat plus alfa atau 270 derajat dikurangi alfa. Nah, misalkan begini, kita punya sudut 150 derajat. Ingat, sudut 150 derajat itu besarnya ada antara 90 derajat sampai 180 derajat. Maka sudut 150 derajat itu ada di kuadran 2. Nah, sudut 150 itu bisa kita nyatakan sebagai 90 derajat plus 60 derajat, atau kita bisa menyatakan sebagai 180 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, maksudnya seperti itu. Untuk menentukan perbandingan trigonometri pada sudut berelasi, Bu Zu menyarankan kita menggunakan 180 derajat min alfa untuk kuadran 2, 180 derajat plus alfa untuk kuadran 3, dan 360 derajat dikurangi alfa untuk kuadran 4. Kenapa? Karena dengan menggunakan kelipatan dari 180 ini, perbandingan trigonometrinya nanti akan tetap. Perhatikan berikut. Misalkan kita di kuadran 1, perlu anak-anak ketahui bahwa semua nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1 adalah positif. Sementara di kuadran 2 hanya sin dan kosek yang bernilai positif. Kemudian di kuadran 3 yang bernilai positif adalah tan dan kotan. Kemudian di kuadran 4 yang bernilai positif adalah kos dan sekan. Jadi untuk memudahkan mengingat, kita bisa menggunakan singkatan semua sindikat tangannya kosong. Artinya di kuadran 1 semuanya bernilai positif, di kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin itu kebalikan dari kosek, kemudian kuadran 3 yang bernilai positif adalah tan, kebalikan dari tan adalah kotan, kemudian di kuadran 4 adalah kos, kebalikan kos adalah sekan. Sehingga kita singkat sebagai semua sindikat tangannya kosong. Nah, misalkan di kuadran 1 kita punya sin alfa, kos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotan alfa. Maka di kuadran 2 ketika kita menyatakan 180 derajat min alfa, kita punya perbandingan trigonometrinya tetap. Sin tetap sin, kos tetap kos, tan tetap tan, dan seterusnya. Nah, 180 derajat dikurangi alfa, tinggal alfa saja. Yang membedakan di situ ada tampak positif dan negatif. Kenapa? Di slide sebelumnya kita sudah bahas bahwa di kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin dan kosek, kebalikannya tadi ya. Maka untuk kos, tan, sekan, dan kotan nilainya adalah negatif. Begitu juga dengan kuadran 3, kita menggunakan 180 derajat plus alfa. Perbandingan trigonometrinya tetap sin, kos tetap kos, tan tetap tan, dan seterusnya. Ingat, di kuadran 3 yang bernilai positif adalah tan. Maka tan dan kotan di situ positif, yang lainnya adalah negatif. Nah, di kuadran 4 yang bernilai positif adalah kos, maka selain kos dan sekan, nilai perbandingan trigonometrinya adalah negatif. Nah, kita menggunakannya 360 derajat min alfa. Untuk menentukan berapa nilai dari sudut berelasi tersebut, maka anak-anak
perlu mengingat kembali nilai sudut istimewa di kuadran 1 yang beberapa waktu lalu sudah kita pelajari. Nah, simak contoh berikut. Yang pertama, tentukan nilai dari sin 150 derajat. Ingat, sin 150 derajat itu ada di kuadran 2. Maka kita menggunakan 180 derajat min alfa. Nah, 150 derajat kita rubah jadi 180 dikurangi 30 derajat. Sama dengan sin 30 derajat. Ingat, sin di kuadran 2 bernilai positif, maka di situ kita punya nilai sin 30 derajat sama dengan setengah. Lanjut contoh berikutnya, di contoh yang kedua, tentukan nilai dari cos 250 derajat. Coba diingat 250 derajat ada di kuadran berapa? Ya, 250 derajat ada di kuadran 3. Maka kita menggunakan 180 derajat plus alfa. Kita punya 250 derajat itu dirubah jadi 180 plus 70 derajat. Nah, sehingga kita punya cos 250 derajat sama dengan cos 180 ditambah 70 derajat. Sama dengan min cos 70 derajat. Kenapa kok negatif cos 70 derajat? Ingat, cos di kuadran 3 itu bernilai negatif. Karena di kuadran 3 yang positif adalah tan. Maka kita punya sama dengan negatif cos 70 derajat. Bu, kenapa kok tidak ada nilainya? Ada nilainya, tapi dia tidak termasuk dalam sudut istimewa, maka kita biarkan dia tetap sama dengan negatif cos 70 derajat. Lanjut ya, simak contoh yang ketiga. Diketahui cos alfa sama dengan 3/4. Alfa berada di kuadran 4. Tentukan nilai sin alfa. Ingat, cos alfa itu sama dengan cos sami, samping dibagi miring. Berarti sampingnya 3, miringnya adalah 4. Sementara di soal yang ditanyakan adalah sin alfa. Sin demi depan dibagi miring. Depan kita belum punya nilainya, miring kita punya 4. Anggaplah yang depan adalah X. Maka dengan teorema Pitagoras kita punya depan sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi samping kuadrat. Kita punya 4 kuadrat 16 dikurangi 3 kuadrat 9, 16 dikurangi 9 sama dengan akar 7. Nah, depan sudah ketemu, maka kita punya sin alfa sama dengan depan dibagi miring. Nah, depan dibagi miring, depannya tadi ketemu akar 7, kemudian miringnya 4. Kenapa di situ ada negatif akar 7/4? Ingat, di soal tadi diinformasikan bahwa alfa berada di kuadran 4. Di kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos. Semua sindikat tangannya kosong. Berarti cos yang bernilai positif. Maka selain cos nilainya adalah negatif. Maka sin sama dengan negatif akar 7/4 atau boleh dituliskan sin alfa sama dengan negatif 1/4 akar 7. Nah, satu contoh soal lagi. Hitunglah nilai dari sin 150 derajat dikurangi cos 300 derajat ditambah tan 225 derajat. Nah, untuk soal gabungan semacam ini, anak-anak bisa menghitung satu persatu nilainya. Jadi sin 150 derajat dihitung dulu berapa nilainya, cos 300 derajat dihitung dulu, dan tan 225 derajat juga dihitung dulu. Baru dioperasikan menjadi satu ketika nilainya sudah ada. Atau anak-anak bisa langsung menguraikan seperti yang Bu Zum sampaikan di slide. Jadi sin 150 dia berada di kuadran 2, kita uraikan jadi 180 dikurangi 30 derajat. Cos 300 derajat ada di kuadran 4, maka kita punya 360 derajat dikurangi 60 derajat. Tan 225 ada di kuadran 3, berarti kita uraikan jadi 180 plus 45 derajat. Maka kita punya sin 30 derajat, min cos 60 derajat, dan tan 45 derajat. Ya, 150 derajat ada di kuadran 2, maka dia tetap positif. Cos 300 tadi ada di kuadran 4, semua sindikat tangannya kosong. Cos berarti tetap ya, karena positif berarti kan min
Cosnya tetap, tidak ada perubahan tanda di situ, dan tan 225 ada di kuadran 3, tan di kuadran 3 bernilai positif berarti tetap. Maka kita punya sin 30 derajat dikurangi cos 60 derajat ditambah tan 45 derajat. Dengan tabel sudut istimewa kita punya nilai sin sama dengan setengah, ya, sin 30 derajat, kemudian cos 60 derajat kita juga punya setengah, dan tan 45 kita punya 1. Berarti setengah dikurangi setengah 0 ditambah 1 sama dengan 1. Dengan demikian sin 150 derajat dikurangi cos 300 derajat ditambah tan 225 derajat sama dengan 1. Nah, demikian anak-anak pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat, insya Allah mudah untuk diingat. Jika anak-anak membutuhkan waktu untuk mengulang materi kembali, anak-anak bisa simak kembali video ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup video kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum.